semua kita bersyukur di dalam ibadah minggu pada hari ini kita kembali dihimpunkan oleh Tuhan di dalam ibadah minggu setelah kita menjalankan masa liburan kita yang kurang lebih 3 minggu atau sebulan ya kita menjalani masa liburan ya. Saya pikir waktu yang cukup banyak ya untuk kemudian setiap kita dapat melepaskan ya semua kerinduan kita untuk bertemu dengan orang tua kita, bertemu dengan saudara kita, bertemu dengan keluarga kita, bertemu dengan rekan kita, sahabat kita, dan bahkan juga setiap kita juga boleh menikmati ya keindahan-keindahan selama liburan yang boleh kita jalani. Ya, pagi hari ini kita akan kembali belajar dari satu bagian firman Tuhan dengan tema yang akan kita renungkan, yaitu mengenai pertumbuhan iman ya. Kita akan melanjutkan seri tema eksposisi ya. Kalau dalam minggu-minggu atau dalam beberapa bulan yang lalu ya kita sudah menyelesaikan dari surat 1 Petrus. Sekarang kita memasuki surat 2 Petrus. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas ya 2 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Dan pada hari ini kita akan sama-sama merenungkan kembali di dalam tema seri eksposisi ini dari 2 Petrus 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-15. Namun sebelum lebih jauh ya saya mengajak kita untuk membaca Alkitab. Kita akan melihat ada satu buku yang sangat menarik ya. Ada satu buku yang sangat menarik yang ditulis oleh Bill Hybels ya. Di dalam buku itu berisi mengenai pertanyaan-pertanyaan refleksi yang mengenai pergumulan iman di dalam mempercayai ya, atau di dalam kita beriman kepada Tuhan dengan seutuhnya ya. Buku itu ya ditulis ya bagaimana kita menerapkan hikmat Tuhan di dalam setiap tindakan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kehidupan keberimanan kita. Tentunya di dalam menjalankan semua itu ada pertanyaan-pertanyaan yang kemudian muncul, atau pertanyaan-pertanyaan yang kemudian dicetuskan keluar dari mulut kita tanpa kita sadari ataupun juga kita sadari. Misalnya, apakah artinya kita percaya? Apakah artinya kita beriman kepada Allah? Bagaimana kita mempercayai Allah di dalam kehidupan kita? Dan apakah kita mempercayai Allah itu adalah sesuatu yang sangat penting? Apa keuntungannya tatkala kita mempercayai Allah, tatkala kita beriman kepada Allah di dalam kehidupan kita hari ke hari? Atau juga ada pertanyaan-pertanyaan yang mirip dengan itu, yang kemudian kita mempertanyakan tentang keimanan kita, tentang keyakinan kita di dalam mengiring Tuhan. Nah, bagian inilah yang akan kita renungkan bersama-sama di dalam kitab 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai ayatnya yang ke-15. Kita akan membacakannya secara responsif. Ya, saya akan bacakan ayatnya yang ketiga. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kasih bisa membaca ayat yang keempat, demikian seterusnya sampai ayatnya yang ke-15. Ya, 2 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib.
Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Demikian bacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca merenungkan tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan kita hari ke hari. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada minggu yang lalu kita sudah merenungkan tema di bawah teks firman Tuhan 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 2, mengenal diri dan mengenal sesama. Di dalam mengenal diri dan mengenal sesama perlu landasan yang kuat, perlu landasan yang kokoh. Landasan yang kuat, landasan yang kokoh itu adalah pengenalan di dalam Tuhan. Jadi kita tidak akan mungkin mengenal diri kita, kita tidak akan mungkin mengenal sesama kita kalau kemudian kita tidak memiliki landasan di dalam pengenalan akan Tuhan. Maka pengenalan di dalam Tuhan itu menjadi bagian yang penting. Itu menjadi bagian yang utuh yang harus dimiliki oleh setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Pertanyaannya adalah, apa itu iman? Di dalam kitab Ibrani, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, tentunya kita juga memiliki definisi iman masing-masing di dalam kita mengiring Tuhan. Karena bagi saya secara pribadi, dalam pergumulan kita mengiring Tuhan, kita memiliki pengalaman-pengalaman yang berbeda. Seiring dengan pertumbuhan kita tentunya. Kalau kemudian kita masih anak-anak, pertumbuhan iman kita masih sedemikian. Kalau kemudian kita juga mulai beranjak remaja, pertumbuhan iman kita udah mulai. Demikian juga kita pemuda, demikian juga kita menjadi orang tua. Lalu kemudian kita menjadi sesepuh. Kita memiliki definisi iman masing-masing berdasarkan pengalaman-pengalaman kita berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, kekristenan tidak berhenti pada titik pertobatan.
Namun titik awal dari kehidupan kekristenan adalah proses pertumbuhan iman itu yang terus menerus menuju kepada arah kesempurnaan di dalam Kristus. Jadi hidup kekristenan kita tidak hanya berhenti pada pertobatan saja, tetapi juga harus terus berproses di dalam pertumbuhan iman kita kepada Tuhan. Maka di dalam bagian ini menarik untuk kemudian kita perhatikan bahwa Petrus di dalam suratnya yang kedua menekankan kepada orang percaya yang pada saat itu mereka sedang mengalami goncangan iman karena dipengaruhi dengan berbagai pengajaran-pengajaran, dipengaruhi dengan berbagai filsafat-filsafat dunia yang mulai menggerogoti kehidupan keberimanan mereka. Maka Petrus menekankan tentang iman yang sejati. Iman yang sejati di dalam Kristus itu harus berbuah di dalam karakter kita sebagai anak-anak Tuhan. Harus memiliki pengenalan yang benar. Dan pengenalan yang benar itu membawa kita untuk tetap setia, untuk tetap taat hanya kepada Tuhan. Maka di dalam bagian ini Petrus menunjukkan bahwa pertumbuhan iman itu adalah merupakan kehendak Allah bagi setiap orang percaya yang dimungkinkan oleh kuasanya, sehingga di dalamnya kita berproses untuk terus menerus kita mengenal Tuhan dan juga kebenarannya di dalam kehidupan kita. Sehingga pertobatan kita makin jelas, kehidupan keberimanan kita juga makin jelas dari hari ke hari. Karena kita memiliki iman yang sejati. Dan iman yang sejati itu hanya dimungkinkan oleh kuasa, oleh anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Maka bagian yang pertama adalah kita harus memiliki dasar dari pertumbuhan iman ini. Petrus menuliskan suratnya kepada jemaat yang ada di provinsi di Asia Kecil, kalau sekarang adalah Turki, yaitu mau meneguhkan keyakinan mereka bahwa Allah di dalam anugerahnya melalui kuasanya yang mulia dan ajaib, maka seseorang dapat dimungkinkan untuk percaya kepada Tuhan. Dan di dalam kuasanya itu dianugerahkan kepada kita kemampuan untuk kemudian kita dapat menjalani kehidupan kita di dalam kodrat ilahinya. Dan kemudian kita mulai perlahan-lahan meninggalkan segala hawa nafsu kita, segala kedagingan kita, segala dosa-dosa kita. Maka ini menjadi bagian yang penting. Bagaimana kita dapat mengenal kuasa anugerahnya, kasih karunia Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kita secara cuma-cuma. Jangan kemudian kita juga menyalahgunakan semua yang telah diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka anugerahnya itu juga harus terlihat di dalam panggilan Tuhan bagi setiap kita. Panggilannya yang mulia digenapi dalam setiap janji-janjinya. Maka di dalamnya juga ada pengenalan akan Allah. Dan ini memberikan dampak, memberikan efek. Dampak itu kemudian menjadi landasan yang kokoh, yang kemudian membuat setiap kita dimampukan untuk memancarkan, untuk melakukan hal-hal yang baik, sifat-sifat yang baik yang kemudian mendorong kita menjadi pribadi-pribadi yang aktif, pribadi-pribadi yang dinamis, pribadi-pribadi yang mampu untuk kemudian mempertanggungjawabkan iman kita di dalam kehidupan kita hari ke hari. Tanpa iman yang kuat, tanpa landasan yang kokoh di dalam pertumbuhan iman, kita akan salah arah. Apalagi dengan spirit zaman
yang kemudian kita semua tahu. Dengan kecanggihan teknologi, banyak orang, anak-anak Tuhan, orang percaya menjadi salah arah di dalam menjalani kehidupannya. Maka penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk memiliki dasar pertumbuhan iman yang benar di dalam Tuhan. Karena Tuhan telah menganugerahkannya kepada kita melalui kuasa-Nya, melalui panggilan-Nya, melalui penggenapan janji Allah. Dan semuanya itu memungkinkan kita semua untuk dapat mengenal pribadi Allah dengan lebih baik lagi. Tanpa ada dasar pertumbuhan yang jelas, pertumbuhan iman yang jelas, kita akan mudah dengan terbawa arus dunia yang begitu menggiurkan, arus dunia yang membawa kita semakin menikmati dunia dengan kesenangannya. Kita lupa bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita lupa bahwa kita adalah orang-orang umat tebusan Tuhan yang seharusnya kita menjalani kehidupan keberimanan kita dengan baik, kehidupan keberimanan kita dengan benar. Selanjutnya adalah proses pertumbuhan iman. Rasul Petrus menegaskan bagian ini, bahwa iman, pertumbuhan iman itu memerlukan suplemen. Sama seperti kemudian kita makan, ya, tidak hanya cukup makanan yang kemudian kita makan setiap hari. Kita membutuhkan suplemen tambahan. Supaya apa? Supaya tubuh kita, fisik kita makin kuat. Kita melakukan kegiatan kita dengan begitu bersemangat karena kita memiliki suplemen tambahan. Demikian juga hal dalam pertumbuhan iman kita. Kita juga memiliki suplemen tambahan supaya kita dapat memiliki pertumbuhan spiritualitas kita yang sehat. Menarik untuk kemudian kita melihat di dalam ayatnya yang kelima. Kita lihat di sana ada frasa sungguh-sungguh berusaha. Ini adalah kalimat imperatif progresif. Kalau di dalam terjemahan lain, berusahalah sekuat-kuatnya. Maka orang percaya dituntut untuk terlibat secara aktif. Jadi ada satu desakan di sana, ada intensitas di sana untuk menumbuhkan iman percaya kita di dalam kita mengiring Tuhan. Dan itu yang kemudian diuraikan oleh Rasul Petrus di dalam bagian ini. Ada 8 bagian yang dimulai dari iman. Kemudian ada kebajikan, ada pengetahuan. Iman itu adalah merupakan dasar keselamatan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai umat tebusan Tuhan. Kebajikan itu adalah keberanian kita, attitude kita, sikap kita, moral kita di dalam kehidupan kita hari ke hari. Lalu kemudian ada pengetahuan. Kita dianugerahkan hikmat oleh Tuhan supaya kita dapat bertindak, kita dapat berpikir dengan pikiran yang baik, kita dapat berpikir dan bertindak dengan pikiran yang jernih, kita dapat berpikir dan bertindak dengan pikiran yang sehat, karena pengetahuan kita, hikmat kita diberikan oleh Tuhan. Lalu kemudian ada penguasaan diri. Kita dituntut untuk mendisiplinkan diri kita. Lalu kemudian ada ketekunan. Bagaimana kita tahan uji terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi, terhadap pergumulan-pergumulan yang kita alami, terhadap penderitaan-penderitaan. Adakah kita tahan uji? Adakah kita tekun di dalam pertumbuhan iman kita? Lalu kemudian kita menjalani kesalehan, sikap hidup yang senantiasa memberikan hormat hanya kepada Tuhan sebagai anak-anak Tuhan.
menjalani kehidupan yang saleh. Menjalani kehidupan yang saleh itu di dalam firman-Nya, kehendak Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan bagi kita. Sanggupnya kita menjalaninya. Setelah kesalehan ada kasih akan saudara-saudara. Dan juga kasih akan saudara-saudara. Kasih ini adalah kasih ilahi. Karena kasih yang dipakai di dalam teks asli itu adalah kasih agape. Kasih ilahi, kasih yang tidak bersyarat. Apakah kasih kepada sesama kita ada syaratnya? Ini adalah bagian yang perlu untuk kita renungkan di dalam kehidupan kita hari ke hari. Dan yang menarik, ibu bapak, saudara-saudari, bagian ini adalah merupakan bagian yang utuh. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Atau di dalam kehidupan kita hari ke hari, oh ya udah, yang penting saya hidup beriman saja sudah cukup. Yang lainnya tidak perlu. Yang lainnya tidak usah. Atau kita hanya penguasaan diri saja, atau kita karena konteks pendidikan ya udah pengetahuan aja, yang penting saya banyak belajar, baca buku dan seterusnya. Itu sudah cukup bagi saya untuk menambahkan iman saya. Karena di dalam gramatikal teks asli Alkitab, bagian ini adalah bagian yang utuh. Tidak mungkin kita hari ini kita beriman, besok kita penguasaan diri, lusa kita kesalehan dan seterusnya. Itu bukan sama seperti kita memang naik ya, secara berurutan. Tetapi ini adalah merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan. Maka kalau bagian yang utuh, maka semuanya itu harus kita miliki. Itu yang kemudian dimaksudkan oleh Rasul Petrus di dalam bagian ini, untuk supaya apa? Kita sungguh-sungguh berusaha. Orang percaya dituntut untuk aktif, jangan pasif di dalam menjalankan kehidupan keberimanannya. Kehidupan keberimanan kita tidak hanya dengan mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dengan mulut kita, tetapi juga harus diikuti dengan rentetan ini. Maka menarik kalau kemudian Petrus memulainya dengan iman. Ini menjadi fondasi yang kokoh, fondasi yang kuat untuk kemudian kita menjalani kehidupan selanjutnya. Kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Ini menjadi penting. Tidak cukup bagi kita untuk melakukan satu bagian dari ini, tidak, atau dua atau tiga. Ini adalah proses pertumbuhan iman kita. Di dalam kita mengiring Tuhan, di dalam kita mengikut Tuhan. Lalu kemudian yang berikut adalah dampak dari pertumbuhan iman. Kita dapat melihat di ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Ada dampak dari pertumbuhan iman kita. Di sana Rasul Petrus katakan, jika semuanya ada dan berlimpah, maka kamu akan menjadi giat dan berhasil di dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Giat dan berhasil ini kamu akan berbuah. Berbuah tentunya di dalam pengenalan akan Tuhan. Hidup kita tidak mungkin berbuah kalau tidak ada pengenalan yang benar akan Tuhan. Jadi Petrus mau mengatakan bahwa ketika 8 bagian tadi kita lakukan, menjadi kita yang kita miliki di dalam kehidupan kita, dan itu berlimpah, maka kita akan melakukannya itu dengan penuh semangat. Kita menjadi orang-orang percaya, menjadi murid-murid Kristus yang memenangkan, yang menyenangkan hati Tuhan.
membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Bukankah hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan? Tetapi banyak orang percaya yang masih hidup untuk menyenangkan diri sendiri, hidup di dalam keegoisan. Hidup kita harus berdampak, hidup kita harus terlihat kita berhasil. Dan jika tidak, kita memiliki semuanya itu, kita akan menjadi buta dan juga picik. Kita akan buta rohani. Kita mungkin mata kita masih bisa melihat dengan baik, tetapi kita menjadi kurang peka. Baik dengan sesama kita, maupun juga dengan kita atau relasi kita dengan Tuhan. Picik, pikiran kita menjadi tumpul. Kita tidak bisa berpikir dengan sehat. Kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Kita tidak bisa berpikir dengan pikiran yang benar. Yang selalu ada pada kita salah, dan sangat salah. Kenapa? Karena bagian-bagian yang tadi tidak kita miliki dengan bagian-bagian tadi hanya parsial. Yang ini kita lakukan, yang itu tidak kita lakukan. Di dalam kasih kita lebih banyak mengasihani diri ketimbang kita mengasihi sesama kita. Maka bagian ini menjadi penting. Dan yang lebih parah adalah kita menjadi lupa bahwa dosa-dosa kita yang dahulu telah kita hapuskan. Artinya apa? Artinya kita tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Kita tidak menghargai anugerah Allah yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita tidak menghargai kematian Yesus Kristus di kayu salib. Dia mati untuk saya dan juga saudara. Kenapa? Karena kita sudah menjadi lupa. Pikiran kita sudah tidak benar lagi, sudah tidak beres lagi, sudah tidak jernih lagi. Sehingga pun dosa yang kita lakukan hari ke hari makin kita nikmati di dalam kehidupan kita, menjadi satu kesenangan yang terus-menerus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Maka ini menjadi bagian yang penting. Dan bagian yang terakhir adalah pertumbuhan iman yang teguh. Dapat kita lihat di ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-15. Bagaimana kita menjalani Petrus mengajarkan kepada kita supaya kita dapat memiliki iman yang teguh, iman yang kokoh. Maka di dalam ayatnya yang ke-10 sekali lagi Petrus menasihatkan kepada jemaat Tuhan supaya mereka tetap bersungguh-sungguh di dalam panggilan mereka, dan pilihanmu di dalam Kristus Yesus menjadi semakin teguh. Rasul Petrus sebentar lagi tidak akan lama menjalani kehidupannya di dunia. 2 kali di dalam bagian ini Petrus menyatakan bahwa dia akan segera menanggalkan kemah tubuhnya. Artinya apa? Dia tidak akan bersama-sama dengan mereka, dengan orang-orang percaya. Itu sebab
mengingatkan kepada jemaat Tuhan supaya mereka tetap memiliki optimis di dalam menjalani panggilan mereka di dalam Tuhan. Keselamatan yang telah dikaruniakan kepada mereka tidak menjadi sia-sia. Ada tanggung jawab iman. Tidak hanya Rasul Petrus, karena dia sebagai rasul, dia sebagai hamba Kristus, sebagai hamba Tuhan, tetapi juga kepada jemaat Tuhan juga diberikan ada pertanggungjawaban iman supaya tetap teguh di dalam kebenaran. Iman yang ada itu menjadi warisan yang sangat berharga. Maka Rasul Petrus terus, dia tidak ada bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada jemaat Tuhan supaya mereka tetap teguh di dalam imannya, menjalani kehidupan keberimanannya semakin kokoh, semakin kuat di dalam menjalaninya. Nah, demikian juga dengan kita, ibu bapak, saudara-saudari. Ada satu kalimat yang saya secara pribadi ya tidak ada bosan-bosannya untuk membaca, memikirkan. Ya, ini adalah orang tua kita, almarhum Pendeta Hikman Sirait. Sebelum dia meninggalkan kita semua, dia tidak hanya mewariskan tempat ini untuk kita, di dalam melanjutkan karya yang Tuhan anugerahkan bagi kita, tetapi juga dia mewariskan iman yang begitu luar biasa. Dia mengatakan bahwa iman yang besar dapat memindahkan bumi, namun iman yang sejati tetap percaya walaupun tidak pindah. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anakku yang kekasih, dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, sebagai siswa kita belajar, kita menuntut ilmu di tempat ini, sebagai guru kita melaksanakan tugas tanggung jawab kita, demikian juga para dosen, karyawan, dan sebagainya. Bagian-bagian yang kemudian kita temui, yang kita lihat, ini adalah warisan yang nyata yang kita lihat hari ke hari di dalam kita melayani Tuhan di tempat ini. Tetapi ingatlah apa yang sudah dia sampaikan kepada kita semua. Maka mari kita menjalani pertumbuhan iman kita, menjalani kehidupan keberimanan kita dengan keyakinan yang kokoh, dengan keyakinan yang kuat, dengan keyakinan yang teguh. Karena kita mengenal Allah, karena kita mengenal pribadi Allah dengan baik, maka kita meneruskan pelayanan ini, kita meneruskan pekerjaan Tuhan ini menjadi warisan yang berharga untuk kemudian kita goreskan kepada setiap anak-anak kita yang Tuhan percayakan bagi kita. Maka pertanyaannya harus kita renungkan, iman seperti apakah yang kita jalani dari hari ke hari? Bagaimanakah pertumbuhan iman kita? Ini menjadi satu perenungan, pertanyaan, refleksi bagi kita yang harus kita jawab. Karena pertumbuhan iman sejatinya bukanlah pilihan di dalam kehidupan kekristenan kita, tetapi iman yang sejati adalah panggilan dan bukti bahwa kita mengenal Allah dengan baik. Perjalanan hidup sebagai orang Kristen juga perlu untuk kemudian selalu kita evaluasi dari hari ke hari. Apakah selama ini saya sudah mempunyai iman yang benar? Apakah kemungkinan tanpa saya sadar saya menjalani hidup Kristen seolah-olah benar, seolah-olah sudah benar,
Tetapi ternyata salah dan bahkan sangat salah, salah total di dalam kita menjalani. Atau apakah saya selama ini dalam kehidupan keberimanan saya mengiring Tuhan, saya dapat bertumbuh dengan sehat? Atau justru hari ke hari pertumbuhan iman saya semakin merosot di dalam saya mengiring Tuhan? Saya teringat dengan ucapan Yesus di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 22-23, bahwa pada kesudahannya banyak orang yang akan menyebut Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi kemudian di ayat berikutnya Tuhan bilang, sorry, saya tidak mengenal engkau. Enyahlah engkau si pembuat kejahatan. Maka bagian ini perlu untuk kita renungkan di dalam kehidupan kita hari ke hari. Biarlah Tuhan yang terus meneguhkan kita, Tuhan yang terus menguatkan iman percaya kita, supaya kita dapat terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.